22 tahun, ya bukan waktu yang singkat bagi Rohimah untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Kiwil. Bagi Rohimah, keputusannya kali ini untuk mendaftarkan gugatan cerai merupakan keputusan yang bulat dan penuh dengan keyakinan dan tanpa keraguan sedikit pun. Namun, yang masih menjadi tanda tanya publik, setelah sekian lama hingga 22 tahun lamanya mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Kiwil, lalu apa yang menjadi penyebab utama Rohimah menggugat cerai Kiwil? Maka dari sudut pandang kacamata psikologis, ternyata ada alasan utama yang menyebabkan mengapa Rohimah memiliki keberanian hingga memutuskan dan mendaftarkan gugatan cerai. Lalu, apa alasan yang paling utama dari Rohimah menggugat cerai Kiwil? Selain itu, Kiwil dalam sebuah kesempatan di bandara saat ditemui para awak media terlihat memberikan jawaban yang akan membereskan permasalahannya dengan Rohimah. Lalu, seperti apa juga psikolog membedah dan menganalisis secara tajam dari sudut pandang kacamata psikologis? Dan sebagai mantan istri, Maggie Wulandari pun memberikan pesan menohok untuk Kiwil yang kini sedang menghadapi gugatan cerai dari istri pertamanya. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Rohimah telah mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 15 Desember 2020. Keputusannya yang sudah bulat tentu saja mengguncang publik. Pasalnya, selama ini Rohimah terlihat kuat dan tegar ketika hidup bersama dengan Kiwil dan bersedia dipoligami. Dalam berbagai kesempatan, Rohimah pun pernah terlihat membela Kiwil saat dikabarkan menikah dengan seorang wanita bernama Fenty Vigianti. Maka ketika publik akhirnya mengetahui Rohimah mendaftarkan gugatan cerai, tentu saja publik dibuat heboh. Maka ketika Rohimah memendam alasannya menggugat cerai, dari sisi psikologis ternyata ada 3 faktor penyebab utama hingga pada akhirnya Rohimah teguh dan yakin akan keputusannya menggugat cerai Kiwil. Ini dia analisis tajam dari psikolog Joyce Manurung. Kalau dilihat intinya satu ya sebenarnya. Tidak ada manusia itu yang bersedia secara sukarela hidup dalam tekanan. Tidak ada. Sehingga setiap orang, siapapun, ketika mendapatkan tekanan, dia berusaha untuk keluar agar mendapatkan kondisi yang kita sebut aman, seimbang atau equilibrium. Nah, di sini ada beberapa courage yang dimunculkan oleh Rohimah. Yang pertama adalah moral courage. Moral courage bicara bagaimana seseorang bisa berdiri di atas prinsip atau nilai-nilai yang dia anut tanpa terpengaruh lagi oleh masukan orang, bisikan-bisikan orang atau tekanan-tekanan dari sekitarnya, siapapun itu. Lalu ada disebut dengan empathetic courage. Ini bicara tentang keberanian untuk mengakui bahwa memang ada personal bias istilah saya. Ada perbedaan pandangan antara orang dengan orang yang boleh jadi memunculkan konflik. Nah, jika jadi konflik pasti ada kemungkinan nggak bersama lagi, nggak bersatu lagi. Nah, dia berani menghadapi ini. Jadi buat saya 3 kondisi ini yang bisa jadi melatar belakanginya mengambil tindakan seperti ini. Agendanya nanti kalian tahu kok. Ini juga udah pada tahu kan. Yang jelas sih pengen memberanikan diri saja. Kedepannya aja yang lebih baik gitu aja. Berarti benar ya, sekarang menggugat cerai Kiwil akhirnya memberanikan diri. Alasannya apa sih Bun yang membuat apa karena Kiwil? Alasannya hanya saya yang tahu. Udah. Ya, saya mohon pengertiannya. Yang jelas saya sudah kesini. Alasan atau apapun yang tahu hanya saya. Itu aja. Saya juga minta maaf sama keluarga saya maupun keluarganya Bang Kiwil. Mungkin nanti ini akan kaget buat mereka nonton atau bagaimana. Cuman ya doakan yang terbaik aja buat saya. Berarti sudah diterima gugatan sendiri, udah masuk ya Bun? Sudah masuk. Tinggal nunggu panggilan aja selanjutnya. Buat ngurus sendiri.
Yang penting semangat aja, yang penting baik-baik aja semuanya, itu aja. Ketika ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rohimah sedikit mengungkap bahwa keputusannya untuk menggugat cerai sedikit banyaknya ada hubungannya dengan pernikahan Kiwil dengan Eva. Rohimah pun mengatakan jika keputusannya dan kepergiannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menggugat cerai pun dirinya memberikan informasi kepada Kiwil. Dan sepenggal kejadian tersebut dibaca serta dianalisis oleh psikolog bahwasannya kondisi psikologis Rohimah sedang berada di bawah tekanan. Maka ketika Rohimah tidak membuka secara gamblang apa yang menjadi keputusannya menjadi bulat untuk menggugat cerai Kiwil, maka dari kacamata psikolog, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya keputusannya untuk menggugat cerai bukanlah keputusan yang datang dengan tiba-tiba, melainkan telah ada dari jauh-jauh hari. Dan ketika akhirnya aksi Rohimah menggugat cerai, jelas sudah tidak ada lagi beban dan menganggap bahwa jalan inilah jalan yang terbaik. Ya, terakhir yang ini yang lagi ramai dengan Eva ya. Iya, yang dia masih di Bali juga. Tapi Mas Kiwil sendiri ini udah tahu apa udah sepakat berdua? Ya, saya hanya WA aja ke dia dan belum ada balasan sih. Belum ada tanggapan sama sekali. Belum ada respon. Anak-anak sendiri mungkin Bun seperti apa? Sama, anak-anak juga nggak ada yang tahu saya berangkat ke sini. Belum membicarakan hal itu? Belum membicarakan, saya memberanikan diri saja. Dengan bismillah aja. Apa yang membuat Bunda mau memberanikan? Hanya saya yang tahu, mau apapun itu hanya saya yang tahu. Saya nggak bisa ngomong banyak-banyak. Saya hanya bisa minta doanya aja yang terbaik, kasih saya support semangat yang terbaik. Betul, kondisinya kembali kepada beliau. Tertekan pasti ya, tidak ada saya katakan orang yang mau ada dalam situasi tidak jelas dan itu memberikan ketidaknyamanan. Nah ini yang selama ini mencoba dia toleransikan, coba dia berikan ambang untuk bisa melihat nanti juga akan ada perubahan. Baik terhadap masyarakat, publik yang melihat situasi ini maupun pada pasangannya. Nah kalau kita lihat kejadian yang baru terakhir, jelas sekali terbaca dari kata-kata yang disampaikan bahwa tidak ada yang boleh tahu tentang alasannya. Dan ini merupakan keputusan bulat tanpa ada diskusi dari pihak manapun. Artinya boleh jadi ini sudah sebuah keputusan yang memang sudah dikumpulkan dari awal, dari jauh-jauh hari keberaniannya. Dan ini puncak dari keberanian itu. Sehingga Rohimah sendiri tidak merasa lagi punya beban untuk mengambil tindakan ini dan menganggap bahwa inilah hal yang harus dilakukan. Waktu 22 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Rohimah mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Kiwil. Ketika akhirnya Rohimah mengetahui jika Kiwil menikah lagi bersama dengan Meggy Wulandari, dirinya bersedia dan rela dipoligami. Namun pada momen kali ini bertepatan tidak jauh ketika Kiwil menikah lagi dengan seorang wanita bernama Eva, hal mengagetkan terjadi. Rohimah akhirnya menggugat cerai. Maka ketika ditilik dari kacamata dan sudut pandang psikologis, ternyata ada alasan yang logis. Mengapa Rohimah mempertahankan rumah tangganya selama 22 tahun lebih, namun pada akhirnya gugatan cerai pun dilayangkan. Banyak yang harus saya pertimbangkan dan selebihnya ya saya mohon sama Allah aja yang terbaik. Berarti ini udah titik balik Bunda banget, yang maksudnya udah akhirnya ya udahlah gitu. Ya. Sekian lama. 22 tahun ya Bun? 22 tahun ya. Iya. Ya memang berat sih ya, awalnya berat. Tapi ya insya Allah lah saya jalanin aja dulu dah gitu. Prosesnya bagaimana saya jalanin aja dulu. Kalau saya melihat jelas bahwa Rohimah tidak mementingkan dirinya dalam hal ini. Dia masih minta maaf kepada pihak keluarga, bahkan pihak keluarga suaminya untuk bisa memahami. Namun yang dia pikirkan adalah semua tindakan yang sudah terjadi oleh pasangannya itu efeknya panjang loh gitu ya. Bukan hanya terhadap dirinya, mungkin juga untuk anak-anak, keluarga dan keutuhan rumah tangga mereka. Nah ini yang dia pertaruhkan selama ini.
Mantap dan bulat, itulah yang dirasakan oleh Rohimah kali ini. Dirinya bahkan meminta doa agar keputusan besar yang telah dia ambil merupakan pilihan dan jalan yang terbaik bagi semuanya. Insya Allah mantep banget ya. Nggak ada penyesalan ya nantinya. Insya Allah, pokoknya doakan aja yang terbaik. Bagaimana nanti keputusan Bang Kiwil, ya mungkin nanti keputusannya nanti. Karena kan masih ada proses-proses lagi. Bu, nanti ya kalau misalnya mediasi memungkinkan Bang Kiwil nggak mau, Lihat nanti. Gitu. Bun, Ya. tahu ayah hari ini ke Bali atau beberapa hari lalu ke Bali? Atau Saya kan baru tahu di TV. nggak dikasih tahu, Bun? Nggak dikasih tahu. Berapa hari sudah seminggu atau berapa hari, Bun? Apanya tuh? Taunya Ke dia. Kemarin di media beritanya kapan? Jadi ayah pergi dari rumah mungkin berapa hari yang lalu atau gimana, Bun? izin 3 tapi hari masih yang tahu. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya kalau nggak salah. Masih Ya. tahu tapi. Ya taunya dia ada kerjaan itu doang. Bun, tapi kalau misalnya maksudnya apa sih yang membuat Bunda kuat nih sampai saat ini 22 tahun? Doa itu aja. Ya, udah. Oke, Udah? siap. Ya, Oke, terima makasih kasih ya, ya. Bun, ya. Yo, sama-sama. Ya. Makasih ya. Yang terbaik aja. Udah fix ya, Bun? Iya. Ya. Aha. Kita doanya ya. Ya. Doain aja ya. Jadi Bun. Maka ketika tadi telah kita bongkar dari sudut pandang psikologis mengapa Rohimah menggugat cerai kepada Kiwil setelah 22 tahun berumah tangga. Di segmen selanjutnya, kita akan menganalisis bagaimana ketika Kiwil dan Eva saat ditemui oleh para awak media di Bandara Soekarno-Hatta. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Please ya, kasih kesempatan. Please ya. Maka ketika Kiwil dan Eva telah usai berbulan madu dari Lombok, seketika itu juga saat Kiwil dan Eva tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tampak mereka berdua telah dinanti-nantikan oleh awak media untuk memberikan pernyataannya seputar gugatan cerai Rohimah. Lalu, seperti apa jika ditinjau dari sudut dan kacamata psikologis atau gestur tubuh mereka berdua saat ditemui oleh para awak media? Berikut ulasan tajam dari psikolog Joyce Manurung. Sebenarnya begini, dengan kesediaan Kiwil untuk membiarkan video-videonya masuk ke ranah media sosial, sesungguhnya yang bersangkutan itu membuka kesempatan untuk media atau masyarakat atau netizen atau siapapun yang menonton itu untuk memberikan komentar, kan dengan secara tidak langsung seperti itu. Artinya dia memberikan peluang untuk orang bisa melihat keadaan yang sesungguhnya. Namun kembali lagi bahwa ketika tiba di bandara, seseorang yang diberondong dengan banyak pertanyaan ya beruntun. Kalau saya melihatnya begini ya, sosok Eva ini kan memang sosok yang punya keyakinan diri yang kuat gitu ya. Artinya keyakinan diri itu dia tahu yang dia mau dan dia tahu cara untuk memenuhi apa yang dia mau gitu. Sehingga dia sudah memastikan bagaimana arahnya, targetnya, jalan yang harus ditempuh dan sebagainya. Nah, kalau buat saya sepertinya Eva sendiri tidak memiliki beban besar dalam hal ini. Karena dalam hal ini keputusan untuk apakah itu benar ya nanti menikah atau tidak, itu kan adalah dua belah pihak yang menentukan. Jadi bukan beban Eva sendiri untuk memikul konsekuensinya. Secara umum Eva sendiri tidak punya beban pada pasangan atau pihak lain yang dirugikan, sehingga ini membuat dia lebih ringan bahwa ini sesuatu yang wajar, yang halal, katakan begitu, yang boleh dilakukan secara aturan negara maupun agama, sehingga tidak ada hal yang dilanggar, sehingga buat dia semakin yakin dengan tindakannya. Kalaupun media memberondong dengan pertanyaan-pertanyaan, buat saya wajar. Satu sisi pastinya Eva juga ingin mendapatkan atensi dari publik, bahwa ada dirinya, sosoknya ada, dan dia menjadi bagian penting dari kehidupan Kiwil. Yang kedua, ini juga ingin membuktikan pada media atau pada publik masyarakat bahwa
yang dilakukan itu benar gitu, meyakinkan publik bahwa apa yang saya buat itu punya dasar pertimbangan yang kuat sehingga saya tidak ragu melakukan. Nah, saya melihatnya Eva itu sosok yang seperti itu. Intinya gua kelarin atu-atu. Semuanya biar kelar semuanya lah. Yang mau diselesain apa tuh Bang Kimil? Semua. Ya Eva, ya Rohimah, semuanya udah saya mau keluarin gitu. Bang Kimil, ini katanya Urusan yang ngece-ngece yang lain udah gue keluarin aja deh. ini katanya settingan, bener nggak sih Bang Kimil? Semua bilang begitu ya terserah. Gue mah gak pernah. Sekarang gini, orang mau bilang apa terserah, dengan masalah sampai kemarin juga dapat dari kabar juga sampai Rohimah begitu ya, gue mah terserah aja lah. Pokoknya everything kata netizen aja lah. Beda agama. Hah? Beda agama. Bukan beda partai juga, ya. Beda toko, beda ruko, semuanya beda lah. Kak Eva, kenapa memilih Bang Kiwil, Kak Eva? Nanti ya. Kak Eva, kenapa memilih Bang Kiwil? Settingannya nanti berhasil nih katanya ngecek calonnya. Beda agama nih itu. Bang Kiwil, Settingannya. Bang Kiwil waktu menikah udah izin sama Mbak Rohimah belum Bang Kiwil? Nanti ya, please ya. Please ya, kasih kesempatan dulu. Iya. Please ya. Please ya. Eva, Nanti saya bicara, nanti ada waktunya saya bicara, ada waktunya kita bicara ya. Kita jawab dulu. Kami mau, kita mau please. kita dari pagi Bang di sini Bang, kita ngomong. Kasih kesempatan kita dulu Bang, kita dari pagi di sini Bang. Ayo Kak Eva, dikit. Bang, apa yang Iya kan gue udah bilang, gue selesaiin masalah tua-tua udah. Sekarang ada masalah sama bini tua gue akan selesaiin itu semua udah gitu. Gue nggak mau ini, selesaiin aja tua-tua dulu lah. Maka ketika Kiwil sedang digugat cerai oleh istri pertama, sampai juga kabar tersebut kepada Meggy Wulandari, mantan istri Kiwil. Dan seperti apa pesan menohok dari Meggy Wulandari untuk Kiwil? Saksikan selengkapnya di segmen berikutnya hanya di Cumicam In-Depth. Maka, ketika Kiwil sedang menghadapi gugatan cerai dari Rohimah, terdengar juga oleh pihak mantan istrinya, Meggy Wulandari. Maka sebagai seorang perempuan yang kini telah berbahagia dengan suami barunya, maka inilah pesan menohok Meggy Wulandari untuk Kiwil. Semoga diberikan kesabaran, ketabahan. Aku yakin Mbak Rohimah bisa melewati semuanya. Kalau aku cuma bilang berjuang terus Mbak, jangan berhenti. Pasti Mbak Rohimah lah yang menang. Badai pasti berlalu. Pokoknya aku tetap sayang sama Mbak Rohimah deh. Aku sayang kalau Mbak Rohimah itu udah cerai aku. Jadilah suami, jadilah timah. Apa yang kau dapat dengan agama kau implementasikan apa dari kehidupanmu. Jangan kau lalai sebagai suami untuk Mbak Rohimah dan juga untuk semua anak-anak. Karena pertanggung jawabannya sampai jananya Allah. Pesan aku adalah jangan kau berbahagia di atas penderitaan istrimu yang sudah memperjuangkanmu, yang sudah berjuang dari titik nol sampai kau bisa menjadi sukses. Karena uang tidak bisa membayar kebahagiaan dengan apa. Karena kebahagiaan itu bukan dari uang, tapi dari kenyamanan, ketenangan hidup. Jadi aku tahu betul. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumicam In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.